Selamat sore Sobat Melinda, bertemu dengan kami lagi di acara Afternoon Tea bersama saya Dr. Wanda, dan di samping saya ada Dr. Eri, dokter spesialis Obgyn di Rumah Sakit Ibu dan Anak Melinda. Dokter, selamat sore. Halo, selamat sore Dr. Wanda. Iya, mungkin dokter menyapa dulu Sobat Melinda. Oke. Halo para Sobat Melinda, perkenalkan nama saya Erik Chandra Sianipar, saya dokter kebidanan kandungan yang baru bergabung di RSIA Melinda. Oke dokter, sip. Dok, mungkin kita akan membahas nih, karena dokter Obgyn ya, pasti nanyanya tentang yang hamil-hamil dong ya. Ini kalau orang hamil tuh ya, pasti selalu mual-mual nih. Itu tuh kenapa ya dok ya? Awal-awal kehamilan mual, terus makanya ada yang sampai istilah morning sickness. Itu kira-kira kenapa tuh dok? Oke. Betul sekali bahwa gejala mual dan muntah itu merupakan salah satu gejala yang sering sekali dialami oleh wanita hamil. Jadi kurang lebih dari 80% statistik, ya? Betul, 80%. Jadi dari 100 orang wanita hamil, kurang lebih sekitar 80 akan mengalami gejala mual dan muntah ini. Nah, tetapi hanya ada sedikit dari statistik, hanya 1-5% saja yang gejala mual muntahnya ini berlebihan dan menetap, yang kita kenal sebagai hiperemesis gravidarum. Jadi sebenarnya kalau dari penjelasan dokter tadi cukup wajar ya kalau mual-mual itu. Cuman kan tetap aja ya, kami kan kalau yang awam itu mual yang segimana sih yang dianggap wajar, atau mual yang bagaimana sih yang berbahaya. Soalnya kalau mual tuh rata-rata kan muntah ya dok. Kalau muntah otomatis mikirnya berarti makanan kebuang, cairan kebuang, takutnya dehidrasi. Nah, yang bagaimana nih dok mual-mual yang berbahaya? Oke. Jadi gejala mual dan muntah ini dibagi menjadi 3 gejala: gejala ringan, gejala sedang, dan gejala berat. Gejala ringan apabila terjadi biasanya normalnya pada pagi hari, yang makanya kita kenal dengan sebagai morning sickness. Apabila ibu hamil hanya mengalami gejala mual saja, tidak sampai muntah, itu masih normal. Tetapi kalau misalnya mual muntah berlebihan, setiap makan semuanya dikeluarkan, kemudian setiap minum juga semuanya dikeluarkan, nah itu yang merupakan tanda bahaya yang harus diperhatikan oleh ibu hamil, dan harus segera mencari pertolongan untuk mengunjungi dokter terdekat. Soalnya karena nutrisinya jadi kebuang itu ya dok ya? Betul. Dok, by the way, aku tuh kan pernah hamil juga. Dulu saya nggak morning sickness sih dok, ada sih mual. Cuma saya morningnya all the time. Jadi siang mual, malam mual, muntah, tapi udahnya makan lagi. Itu memang benar begitu ya dok ya? Betul, betul. Jadi walaupun namanya morning sickness, tapi bisa siang, bisa malam gitu. Bisa ya? Karena gejala mual dan muntah ini berkaitan dengan peningkatan hormon HCG, yaitu Human Chorionic Gonadotropin. Jadi biasanya hormon HCG ini akan meningkat pada usia kehamilan 2-4 minggu dan mencapai puncaknya pada usia 9-14 minggu. Tetapi setelahnya hormon HCG ini akan menurun kadarnya, sehingga gejala mual dan muntahnya juga akan berangsur-angsur hilang. Jadi karena si hormon HCG ini ya dok yang membuat mual. Asal normal sih nggak apa-apa kali ya dok ya. Terus dok, kalau misalnya mual-mual kayak gitu tuh, kan tadi ada yang dokter sampaikan kalau takutnya dehidrasi ya sampai parah gitu kan. Biasanya tuh kalau ada nggak kejadian yang dokter mungkin pernah ada hiperemesis gravidarum itu ya. Nah itu rata-rata jadi dirawat ya dok ya? Betul, betul. Jadi kalau ibu hamil mengalami gejala mual dan muntah sampai tidak bisa masuk sama sekali makanan ataupun minuman, itu harus segera memeriksakan diri. Nanti dokternya akan melakukan pemeriksaan. Biasanya akan dilakukan adalah pemeriksaan elektrolit dan pemeriksaan urin untuk menilai seberapa berat gejala mual dan muntahnya. Apabila dari hasil pemeriksaannya mengalami gangguan, maka ibu hamil tersebut harus dirawat. Makanya itu kenapa harus dirawat ya dok ya, karena kan tidak bisa masuk lewat oral itu ya dok ya, dan harus cepat ya, soalnya kalau didiemin nanti bahaya ya dok ya ke janin ya. Berdasarkan penelitian, kurang lebih sekarang perkembangannya itu sekitar 10 tahun, bahwa pada wanita hamil yang mengalami mual muntah berlebih, ternyata bayi yang dilahirkannya itu mengalami gangguan kognitif dan psikobehavior. Jadi apabila ibu hamil mengalami gejala mual muntah yang berlebih, tidak boleh dianggap remeh. Sepele. Oh jadi saya pikir BBLR, bukan ya dok? Malah ini lebih ini dalam lagi loh sebetulnya.
Iya, oh. Saya baru tahu nih dari dokter nih. Dok, bener nggak sih kata orang-orang kalau hamil anak pertama biasanya lebih mual daripada hamil yang anak kedua, ketiga, atau gimana gitu? Oke, jadi sebenarnya ada faktor risiko kenapa seorang ibu hamil mengalami gejala mual muntah yang berlebihan. Biasanya kalau di riwayat keluarganya nih, ibu kandungnya pada saat hamil mengalami gejala mual muntah berlebih, biasanya itu bisa menurun ke anaknya. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau ibu hamil mengalami di kehamilan pertamanya mual muntahnya berlebih, itu bisa berulang di kehamilan berikutnya. Oh, jadi salah dong ya mitos yang hamil anak kedua nggak akan lebih mual gitu, enggak ya? Belum tentu. Terus dok, ada lagi nih yang bilang kalau hamil anak kembar tuh pasti mualnya hebat. Apa iya gitu dok? Pada penelitian iya. Kenapa? Karena pada kehamilan kembar, hormon HCG yang dihasilkan oleh tubuh itu lebih tinggi dibandingkan wanita hamil yang hanya satu, ya? hanya tunggal bayinya. Oh, karena hormon HCG itu tadi ya dok ya. Terus ada lagi nih dok, kadang-kadang tuh kan kalau lagi mual sama muntah gitu tuh rata-rata ibu hamil tuh sensitif sekali dengan bau gitu ya. Itu kenapa ya dok ya? Apa berhubungan dengan hormon itu juga kah atau bagaimana dok? Jadi pada kehamilan itu kan terjadi perubahan hormon ya. Nah, hormonnya banyak ya sebetulnya. Hormonnya banyak, progesteron, estrogen, HCG tadi. Nah, terjadi perubahan hormon ini membuat sel-sel di dalam tubuh ibu hamil jauh lebih rileks. Jadi indera penciumannya cenderung lebih sensitif untuk mencium bau-bau tertentu. Makanya itu yang membuat kenapa dia tiba-tiba biasanya nggak apa-apa, tapi nyium bau makanan tertentu jadi malah mual gitu ya dok ya? Iya, betul. Kalau udah kayak gitu nggak bisa makan makanan tersebut dong ya dok ya? Iya, sebaiknya dihindari dulu untuk sementara, tunggu dulu sampai masuk trimester 2 atau trimester 3. Kalau gejala mual muntahnya udah berkurang, baru boleh. Masak-masak itu juga susah tuh pasti ya dok ya, kan bau ya? Kadang-kadang kalau mencium bau asap, terutama makanan-makanan yang berlemak, itu biasanya jauh lebih sensitif ibu hamil. Paling susah kalau nyium bau suami tuh jadi nggak mau dok, kasihan suaminya disuruh. Nah itu kasihan, suaminya harus pisah kamar dulu ya selama kehamilan trimester 1-nya. Sabar gitu ya dok ya. Biasanya itu sampai bulan ketiga kan ya dok ya? Iya, kurang lebih sampai 12 sampai 14 minggu. Sampai 14 minggu. Berarti bersabar-sabar sampai 14 minggu itu ya dok ya? Dulu. Semoga berkurang. Kalau nantinya ternyata nambah, itu mah apes aja ya dok ya? Itu udah, ya udahlah ya. Diterima saja ya? Terima takdir. Oh iya dok, ada lagi nih. Kira-kira nih, dokter bisa share nggak kepada Sobat Melinda tips dan triknya mencegah mual dalam kehamilan, ataupun kalau memang sudah terjadi mual gimana sih supaya nggak tambah parah? Kira-kira apa aja dok? Jadi tipsnya untuk para ibu hamil di rumah kalau mengalami gejala mual dan muntah, untuk cara-cara alami, jadi tidak menggunakan obat-obatan. Yang pertama itu adalah makan lebih sering dengan frekuensinya lebih sering, tetapi jumlahnya sedikit-sedikit. Jadi biasanya kalau kita makan hanya 3 kali dalam sehari, untuk wanita hamil bisa 5 sampai 6 kali. Jadi kurang lebih kecil-kecil dok. Porsinya kecil-kecil. Jadi dok? yang penting kalau dia masih lapar gimana nih dok? Itu nggak apa-apa. Yang kalau misalnya lapar nih, makannya yang penting porsi dikit tapi lebih sering. Jadi kurang lebih 2-3 jam sekali. Lambung itu jangan dibiarkan kosong. Oh, maksudnya lambungnya itu ya dok. Oke. Karena kalau lambungnya kosong terjadi peningkatan asam lambung, itu yang merangsang gejala mual dan muntah. Kemudian tadi yang pertama tadi, biasanya saya merekomendasikan untuk wanita hamil makan itu di jam 7, jam 10, jam 1, jam 4, jam 7 malam, kemudian sebelum tidur. Jadi setiap 3 jam harus ada makanan yang masuk. Nah, untuk pilihan makanannya sendiri diusahakan jangan makan makanan yang pedas ataupun yang asam, gitu, ataupun makanan berlemak, karena cenderung membuat mual dan muntah. Jadi cukup yang plain gitu ya dok? Iya. Terus misalnya dok, ada tuh yang bilang itu aja minum air jahe gitu yang hangat-hangat gitu. Bener dok, bisa itu? Iya, betul sekali dokter Wanda. Jahe ini dari penelitian sudah sangat terbukti aman untuk dikonsumsi oleh wanita hamil dan dapat mengurangi gejala mual dan muntah. Jadi saran saya untuk ibu hamil yang mengalami gejala mual dan muntah, itu di rumah dapat membuat air rebusan jahe
Jadi jahe misalnya 1 siung dipotong tipis-tipis, kemudian masukkan ke air, misalnya kurang lebih 2 gelas, kemudian direbus selama 15 menit, kemudian dikonsumsi. Itu bagus kalau misalnya dikonsumsinya secara teratur, gejala mual muntahnya akan menurun. Jadi nggak apa-apa ya dok ya? Nggak apa-apa. Ataupun sekarang juga kan banyak produk yang berunsur jahe ya, seperti biskuit jahe, kemudian ada kapsul jahe, itu juga bisa dikonsumsi oleh wanita hamil. Tapi better kalau suplemen atau yang kapsul-kapsul gitu, mendingan konsultasi kali ya dok ya? Iya, Dokter betul. juga ada menyarankan suplemen kah atau bagaimana dok? Kalau saya sih lebih cenderung lebih baik buat sendiri ya, di rumah, air rebusan jahenya diminum 2-3 cangkir sehari, terutama sebelum makan. Sebelum makan ya dok ya, jangan sesudah makan, nanti nggak ngefek jadi. Terus dok, tapi sebetulnya kan kadang-kadang kalau orang berobat ya kontrol ke dokter objin itu selalu ada suplemen gitu. Memang itu perlu ya dok ya? Siapa tahu untuk mengurangi mual juga. Oke, ya betul sekali. Biasanya kalau di trimester pertama ibu hamil mengalami gejala mual dan muntah, yang perlu dihindari itu jangan mengkonsumsi suplemen yang mengandung zat besi. Jadi dihindari dulu, ditunda hingga gejala mual muntahnya berkurang. Jadi biasanya suplemen besi. Rata-rata ibu hamil tuh anemia kan ya dok ya? Iya. Makanya butuh zat besi itu. Betul. Sampai malah jadi mual ya. Serba salah. Serba salah sih jadinya. Tapi biasanya anemia itu mulai terjadi di trimester 2 dan ketiga karena terjadi perubahan volume darah ya. Di trimester 1 cenderung masih normal kadar kadar hemoglobinnya. Jadi nggak apa-apa lah ya. Jadi bisa ditunda dulu pemberian suplemen zat besinya. Terus ada lagi tips yang lain nggak dok? Untuk sobat Melinda ini. Oke. Tips yang bisa dicoba itu akupuntur, namanya akupressor. Jadi kita bisa meletakkan ibu jari. Jadi kita 2-3 jari dari pergelangan tangan. Oke. Kemudian menggunakan ibu jempol di tengah kita taruh. Di sini? Jadi di antara tendon ya dok, jaringan yang menghubungkan otot dengan tulang. Nah, ini nanti kita sama di kita ya. Kita pijat 2-3 menit searah jarum jam. Saya baru tahu nih dok ginian nih. Jadi kita boleh aplikasikan ke tangan kiri dan ke tangan kanan. Dua-dua tangan lebih baik dok? Iya, jauh lebih baik. Ini bisa 2-3 menit, terutama sebelum makan atau sebelum tidur. Oh gitu, pokoknya sampai nanti gejala mualnya rada berhenti, baru berhenti ya dok ya akupressur. Saya baru dengar nih akupressur, cara yang simple tapi setidak-tidaknya lumayan kan ya dok ya? Iya. Bahkan sekarang itu tersedia gelang akupressor namanya. Jadi dia supaya dipasang, jadi dia menekan selama sepanjang hari. Kalau kita misalnya males nih buat pijit sendiri, itu ada gelang akupressor. Apa nggak bahaya dok itu kalau pakai alat gitu terus-terusan gitu dipijit gitu? Enggak sih. Kan bukannya kalau ada kan, kalau akupressor itu kan harus ada waktunya, misalnya nanti harus berhenti apa gimana? Enggak ya, nggak masalah ya? Nggak masalah. Ya kalau misalnya gejala mual muntahnya udah mereda, boleh dilepas. Ya better dilepas aja ya. Intinya yang berlebihan itu tidak baik ya dok? Betul. Aduh seru banget. Bisa dapat banget ini. Ternyata tips dan triknya tuh cukup oke juga. Dokter terima kasih banyak loh atas saran-sarannya. Sobat Melinda, semoga share-share dari Dokter Eri tadi memperkaya pengalaman kita mengenai mual dalam kehamilan, dan semoga ada pertanyaan-pertanyaan lagi yang lain silahkan disampaikan di IG kami. Oke Dokter Eri, kita pamit dulu pada Sobat Melinda. Sobat Melinda, selamat sore semuanya. Selamat sore, sampai jumpa.